Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum memulai presentasi, kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kirani Melinda Dewi. Di sini saya sebagai moderator bersama 3 teman saya, Ita Purwati, Leni Lestari, dan Supriyato Saputra sebagai panelis. Baik, kita mulai saja presentasinya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Acetobacter silynum. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Ita Purwati. Kepadanya saya persilahkan. Mikrobiologi merupakan ilmu tentang mikroorganisme yang mencakup bermacam-macam kelompok organisme mikroskopik yang terdapat sebagai sel tunggal maupun kelompok sel, termasuk kajian virus yang bersifat mikroskopik meskipun bukan termasuk sel. Mikrobiologi terapan mencakup penjelasan tentang penerapan mikrobiologi untuk memecahkan berbagai persoalan di berbagai bidang, yaitu bidang kesehatan, sandang, pangan, energi, keamanan, lingkungan, dan pertanian. Acetobacter silynum. Bakteri Acetobacter silynum merupakan jenis bakteri anaerob fakultatif yang biasa digunakan dalam bidang bioteknologi. Acetobacter silynum merupakan jenis bakteri yang menguntungkan bagi manusia karena dapat menghasilkan produk yang bermanfaat. Salah satunya adalah nata. Acetobacter silynum memiliki sifat gram negatif batang pendek dengan panjang 2 mikron dan memiliki dinding yang berlendir. Acetobacter silynum membentuk Streptobacillus, yaitu berbentuk rantai dengan satuan 6-8 sel. Mikrobiologi pangan merupakan salah satu disiplin ilmu mikrobiologi terapan yang mengkaji tentang peran mikroorganisme dalam produksi makanan, menimbulkan kerusakan dan keracunan makanan, serta peran mikroorganisme sebagai salah satu sumber makanan manusia. Mikroorganisme dapat digunakan untuk mengubah bahan baku makanan menjadi produk-produk yang bermanfaat, seperti nata de coco, keju, yogurt, dan lainnya. Salah satu bakteri yang menguntungkan adalah Acetobacter silynum yang berperan dalam pembuatan nata de coco. Bakteri ini disebut juga dengan bibit nata. Bakteri akan membentuk serat nata jika ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah asam. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Leni Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Morfologi Acetobacter silynum merupakan bakteri berbentuk batang pendek atau kokus, bersifat gram negatif karena mengandung substansi lipid yang lebih tinggi, serta dinding selnya lebih tipis, lebih rentan pada antibiotik. Bernafas secara aerob tetapi dalam kadar yang kecil, mempunyai panjang 2 mikron dan lebar 0,6 mikron dengan permukaan dinding yang berlendir. Acetobacter silynum berwarna transparan atau tidak berpigmen. Bakteri ini biasanya membentuk rantai pendek dengan 6-8 sel. Pada kultur yang masih muda, individu sel sendiri-sendiri dan transparan. Pada koloni yang sudah tua, membentuk lapisan menyerupai gelatin yang kokoh menutupi sel koloninya. Fisiologi Acetobacter silynum. Bakteri Acetobacter silynum dapat membentuk asam dari glukosa, etil alkohol, dan propil alkohol, serta mempunyai kemampuan mengoksidasi asam asetat menjadi CO2 dan H2O. Sifat yang paling menonjol karena Acetobacter silynum memiliki kemampuan untuk mempolimerisasi glukosa menjadi selulosa yang berkembang membentuk matriks sehingga menjadi nata. Habitat bakteri Acetobacter silynum dapat tumbuh dan berkembang membentuk nata de coco karena adanya kandungan air sebanyak 91,23%, protein 0,29%, lemak 0,15%, karbohidrat 7,27%, serta abu 1,06%. Di dalam air kelapa, selain itu terdapat
Juga nutrisi-nutrisi berupa sukrosa, dektrosa, fruktosa, dan vitamin B kompleks yang terdiri dari asam nikotinat 0,01 Ug, asam pantotenat 0,2 Ug, biotin 0,02 Ug, riboflavin 0,01 Ug, dan asam folat 0,003 Ug per mililiter. Nutrisi-nutrisi tersebut merangsang pertumbuhan Acetobacter-Psyllinum untuk membentuk nata de coco. Dan yang terakhir oleh Supriyatno Syaputra, kepadanya saya persilakan. Selanjutnya, pertumbuhan bakteri. Ada beberapa fase, yang pertama yaitu fase adaptasi. Bakteri akan terlebih dahulu menyesuaikan diri dengan substrat dan kondisi lingkungan barunya. Yang kedua, fase pertumbuhan awal, sel mulai membelah dengan kecepatan rendah. Yang ketiga, fase pertumbuhan eksponensial, ditandai dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Yang keempat, fase pertumbuhan lambat. Fase pertumbuhan lambat ini terjadi pertumbuhan yang diperlambat karena ketersediaan nutrisi yang telah berkurang, terdapatnya metabolit yang bersifat toksik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan umur sel yang telah tua. Selanjutnya, fase pertumbuhan tetap, yaitu jumlah sel yang tumbuh relatif sama dengan jumlah sel yang mati. Sel akan lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, matriks nata lebih banyak diproduksi pada ini. Fase menuju kematian, yaitu bakteri mulai mengalami kematian karena nutrisi telah habis dan sel kehilangan banyak energi cadangannya. Selanjutnya, fase kematian, yaitu sel dengan cepat mengalami kematian. Selanjutnya, pembuatan nata de coco. Yang pertama, siapkan air kelapa, penyaringan, penambahan gula dan amonium sulfat, perebusan dan pengadukan, penambahan cuka, pendinginan suhu kamar, pemberian bibit atau disebut inokulasi, inkubasi selama 6 hari dalam penyiapan bibit, fermentasi pada suhu 28-31 derajat Celcius selama 8 hari, lembaran nata, kemudian pengolahan pasca fermentasi, nata siap dipasarkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada para panelis yang sudah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hasrul minallah wa fathur qorib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.